bimbingan Dharma dan meditasi 034. Hati-hati dengan pikiran dan emosimu. Setiap saat, seringkali dalam diri seseorang muncul atau berpikir yang positif seperti pikiran-pikiran cinta kasih, kasih sayang, simpati, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang luhur, seperti cinta kasih dan kasih sayang. Tapi juga sering muncul atau berpikir yang negatif, seperti keserakahan, kebencian, dendam, iri, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang mementingkan diri sendiri atau ego. Dan pikiran-pikiran yang jahat. Demikian pula seringkali muncul emosi atau perasaan, emosi yang baik, yaitu rasa empati, rasa belas kasihan, toleransi, menghargai dan menghormati orang lain, dan emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang luhur. Demikian pula sering muncul emosi-emosi negatif seperti kejengkelan, sakit hati, kemarahan, rasa kecewa, dan emosi-emosi negatif yang lain. Ternyata pikiran-pikiran positif dan negatif, emosi-emosi positif dan negatif ini akan otomatis masuk ke dalam bawah sadar. Semuanya pasti masuk, terekam, tersimpan di dalam bawah sadar.
tinggal kekuatannya. Kalau emosi marah yang sangat kuat, maka energi emosi marah ini tersimpan sangat kuat di dalam bawah sadar. Demikian pula yang lain. Dan energi pikiran negatif dan positif, emosi positif dan negatif yang tersimpan di dalam bawah sadar ini seringkali muncul di dalam kesadaran seseorang. Jadi energi negatif ini dan trauma-trauma emosi seringkali memasuki kesadaran seseorang. Sehingga kalau punya timbunan energi kemarahan yang sangat kuat, maka begitu mendengar suara-suara kasar, dibentak-bentak, atau hal-hal lain yang tidak menyenangkan, langsung energi negatif kemarahan yang tersimpan di bawah sadar terpicu keluar memasuki kesadarannya, sehingga dia cepat menjadi marah. Kalau energi negatif kemarahan ini sangat kuat, maka dia akan menjadi cepat, kemarahan itu berkembang dengan sangat dahsyat. Sehingga kesadaran yang baik tidak bisa mengendalikan emosi kemarahan yang merasuki emosinya, sehingga dia melampiaskan dengan suara-suara keras, melampiaskan dengan bentaan-bentaan, bahkan memukul, mendorong dengan keras, menendang, menghajar orang yang membuatnya marah. Demikian pula kalau bawah sadar kita banyak menyimpan energi-energi positif dan emosi-emosi positif, ini juga sering keluar dari bawah sadar, memasuki kesadaran seseorang. Karena itu, setiap orang dianjurkan setiap hari berdoa. Setiap hari mempunyai kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan yang baik. Mempunyai hati dan pikiran-pikiran yang baik. Dan mempunyai perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang baik. Karena itu berdoa, memikirkan hal-hal yang positif, yang baik
dan yang luhur. Mengembangkan empati kepada sesama, bahkan kepada makhluk-makhluk lain yang tertampak maupun yang tidak tertampak, dan kepada unsur kehidupan seperti tanaman-tanaman. Nah, kalau kita setiap saat berusaha untuk mencegah pikiran-pikiran dan emosi-emosi negatif, kalau terlanjur muncul, ya izinkan. Tidak usah marah-marah pada diri sendiri. Kenapa aku kok punya pikiran-pikiran dan emosi-emosi negatif seperti itu? Izinkan. Kemudian konsentrasi pada pikiran, menyadari, merasakan munculnya pikiran-pikiran negatif, dan berusaha menghentikan, kendorkan pikiran. Demikian pula dengan emosi yang negatif. Kalau muncul pikiran-pikiran positif dan emosi-emosi positif, kembangkan pikiran-pikiran yang baik dan luhur, emosi-emosi yang baik dan luhur. Dengan demikian, pikiran dan emosi kita ini akan sangat sering positif. Sehingga di dalam ketenangan, di dalam kesunyian, bahkan saat indera-indera kita ini bersentuhan dengan objeknya masing-masing, mata melihat suatu bentuk atau warna, telinga mendengar suara, indera penciuman mencium bebauan, indera pengecap merasakan rasa makanan, dan tubuh kita merasakan sentuhan-sentuhan. Yang muncul adalah hal-hal yang baik, dan kita pun tidak akan melihat, mendengar, dan seterusnya yang tidak baik. Karena pikiran-pikiran dan emosi kita akan mendorong pada perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan buruk dan ucapan-ucapan baik atau buruk. Dan ini akan membentuk kebiasaan dan menjadi karakter dari manusia seseorang. Nah, kalau sudah terbentuk karakter, ini sulit untuk bisa dibenahi, untuk bisa diperbaiki. Karena itu, hati-hati dengan pikiran dan emosi kita. Meditasi dalam keseharian berarti menjaga pikiran dan emosi. Kemudian menyadari apa yang kita hadapi dan yang kita lakukan, dan selalu relaksasi. Demikian video saat ini.